Oke, kali ini gue mau kasih kalian tutorial gimana caranya membuat video seperti video berikut ini. Yes, sir. What can I do for you, sir? Can you call Mr. Top? Wait, sir. Call Mr. Top. Can you give me the location of Sarah? Okay, done. Okay, that's bro. Hi, bro. Nah, itu adalah contoh video yang menggunakan motion tracking. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut langsung aja ya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sabir. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang motion capture, motion tracking, ataupun sering disebut dengan mocap. Sebelum menonton video cara pembuatan mocap, saya akan menjelaskan sedikit apa itu motion capture atau mocap. Mocap adalah terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan proses dari perekaman gerakan dan pengaritan gerakan tersebut menjadi model digital. Ini biasanya digunakan di perfilman militer, hiburan, olahraga, aplikasi medis, dan untuk validasi sisi komputer dan robot. Dalam sesi motion capture, gerakan-gerakan dari satu atau lebih aktor diambil sampelnya berkali-kali per detik. Meskipun dengan teknik-teknik kebanyakan, motion capture hanya merekam gerakan-gerakan dari aktor, bukan merekam penampilan visualnya. Data animasi ini dipetakan menjadi model 3 dimensi agar model tersebut menunjukkan aksi yang sama seperti aktor. Hal ini membuat karakter, komputer, gambar, dan set memiliki perspektif yang sama dengan gambar video dari kamera. Sebuah komputer memproses data dan tampilan dari gerakan aktor, memberikan posisi kamera yang diinginkan dalam terminologi objek dalam set. Adapun keunggulan dari mocap, motion capture menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan animasi komputer tradisional dari model 3 dimensi. Yang pertama, itu lebih cepat, bahkan hasil secara real-time bisa didapatkan. Jumlah kerja tidak berubah dengan kompleksitas atau panjang pertunjukan dalam tingkatan yang sama ketika menggunakan teknik tradisional. Hal ini membuat banyak tes diselesaikan dengan gaya dan penyampaian yang berbeda, dan jumlah data animasi yang bisa diproduksi dalam waktu yang diberikan sangatlah besar saat dibandingkan dengan teknik animasi tradisional. Selain keunggulan, adapun kekurangan dari mocap. Yang pertama itu hardware yang spesifik dan program yang spesial dibutuhkan untuk mendapatkan dan memproses data. Yang kedua yaitu biaya software, perlengkapan, dan personel yang dibutuhkan dapat berpotensi menjadi penghalang bagi produksi-produksi kecil. Dan yang ketiga, ketika masalah terjadi, lebih mudah untuk mengambil ulang skema daripada mencoba untuk memanipulasi data. Hanya beberapa sistem yang memungkinkan penampilan data yang real time untuk memilih apakah gambar yang diambil utuh diambil ulang. Dan yang keempat, itu gerakan yang tidak mengikuti hukum fisika secara umum tidak bisa diambil. Dan yang terakhir, teknik animasi tradisional seperti menambahkan tekanan dari antisipasi dan kelanjutannya. Gerakan kedua atau memanipulasi bentuk dari karakter seperti dengan melumatkan dan memperpanjang teknik animasi harus ditambahkan nanti. Adapun aplikasi yang sering digunakan mocap yaitu pada video game, biasanya menggunakan motion capture untuk menganimasikan atlet, ahli bela diri, dan karakter dalam permainan lainnya. Contohnya di salah satu film The Polar Express menggunakan motion capture.
agar Tom Hanks bisa menampilkan beberapa karakter digital yang jelas. Teknologi motion capture biasanya digunakan di sistem digital puppetry untuk mengarahkan karakter komputer secara real time. Adapun metode dan sistem penanda reflektif ditancapkan pada kulit untuk mengidentifikasi letak tulang dan gerakan 3 dimensi dari tubuh. Seorang yang dipilih menggunakan penanda di dekat setiap sendi tulang untuk mengidentifikasi gerakan dari posisi atau sudut antar penanda tersebut. Adapun teknik-teknik yang terkait yaitu yang pertama visual motion capture, yang kedua memposisikan frekuensi radio, yang ketiga sistem non-tradisional. Apa itu visual motion capture? Banyak vendor motion capture tradisional menyediakan untuk beberapa tipe pengambilan wajah resolusi rendah, menggunakan mulai dari 32 sampai 300 penanda dengan sistem penanda aktif maupun pasif. Hebatnya, teknologi juga membatasi resolusi mereka dan tingkat kualitas hasil mentah yang mereka gunakan. Yang kedua yaitu memposisikan frekuensi radio. Sistem memposisikan frekuensi radio menjadi semakin hidup seiring lebih tingginya frekuensi alat RF, bisa mendapatkan presisi yang lebih baik daripada teknologi RF sebelumnya. Multi-batch dan re-radiation dari sinyal biasanya mengakibatkan masalah tambahan, tapi teknologi ini akan menjadi ideal untuk melacak volume yang lebih besar dengan akurasi yang beralasan. Karena resolusi yang diinginkan pada jarak 100 meter tidak kelihatan setinggi yang diinginkan. Adapun yang terakhir yaitu sistem non-tradisional. Sistem non-tradisional sebuah pendekatan alternatif dikembangkan di mana aktor diberikan area berjalan tanpa batas melalui penggunaan bola berputar atau sebuah bola berputar seperti bola hamster yang memiliki sensor internal yang merekam gerakan kaku, menghapus kebutuhan akan kamera eksternal dan peralatan lainnya. Sensor tambahan dikenakan pada orang tersebut dibutuhkan untuk merekam gerakan. Selain itu, orang yang direkam dapat berjalan pada sebuah area tak terbatas, menjalani daerah yang berbeda, yang naik turun. Baiklah, sekian penjelasan singkat tentang mocap dari saya. Untuk menonton video cara pembuatannya di video selanjutnya. Terima kasih. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan mengenai motion capture dan motion tracking. Oke, langsung aja kita tutorialnya ya, biar nggak nunggu lama-lama. Let's go. Oke, sebelum kita mulai ngedit bikin video seperti Iron Man, kita sudah pasti buka After Effects-nya dulu lah. Lalu kita siapin videonya. Sini saya sudah nyiapin video. Ini langsung kita drag aja ke dalam After Effects-nya. Oke, ini udah ada ya. Lalu kita coba buat composition baru aja. Boleh kalian kalau mau langsung pakai composition yang sama seperti yang kita buat, langsung aja ke sini. Tapi saya buat composition baru aja 720 dengan frame rate 29,97. Oke, composition name-nya default saya buat dia composition 1. Lalu ini kita drag aja ke timeline bawah sini ya. Nah, ini videonya udah ada ya. Sekarang kita mau potong bagian yang kira-kira kita perlukan. Oke, kira-kira nah, saya segini aja ya. Nah, terus di sini kita geser segini aja, lalu tidak cukup. Nah, kita potong lagi di bagian terakhirnya. Oke, selesai.
Lalu kita trim come to work area. Jadi dia bakalan fokus sama bagian yang udah kita potong tadi. Oke, udah. Selanjutnya kita langsung nge-tracking ya. Kita pakai Mocha AE, tracking Mocha AE. Jadi ini adalah software dibikin untuk nge-tracking. Entah itu nge-tracking muka yang ada dots-dotsnya tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, langsung aja kita buat namanya bebas ya, terserah. Oke. Ya, oke. Jadi di sini ada bagian yang merah-merah, ini adalah bagian yang bakalan kita tracking. Mana merah-merah ini? Oke. Sekarang kita mulai nge-tracking ya. Jadi di sini kita perbesar dulu aja muka kita. Iya. Oke, jadi di sini yang bakal kita tracking itu bagian wajah ya. Jadi nanti dulu kita taruh ke frame awal dulu ya. Nah, oke, kira frame awalnya ya segini. Lalu baru kita mulai masking. Yang bagian yang bakal kita ambil itu bagian mata ya. Jadi biar dia nge-tracking sesuai apa yang udah kita masking. Jadi yang saya masking itu bagian mata. Oke, udah jadi ya. Jadi nanti si aplikasi ini bakalan ngebaca pergerakan mata kita secara otomatis. Oke, langsung aja di sini di bagian track ini kita klik track forward. Oh, sebelum itu di bagian motion ini ya, perspektifnya kita aktifin dulu. Ya. Oke, sekarang kita mulai aja nge-tracking ya dari frame awal. Nah, di sini makan waktu lumayan lama ya, jadi bersabar aja. Boleh kalian tinggal ngopi atau ya serah kalian. Oke, jadi udah selesai ya nge-trackingnya. Selanjutnya kita export aja. Kita export data tracking di sini, klik aja. Nah, lalu di sini kita copy aja ya. Oke, kita simpan aja. Lalu setelah ini kita buat solid baru. Caranya klik layer new, lalu klik solid, atau bisa dengan Ctrl Y. Ini kita samain aja ya, ini udah sama sih. Oke, nah ini udah ada solid hitam ya. Terus kita pastein aja, Ctrl V buat ngepastenya. Nah, ini udah ada nih. Set. Oke, selanjutnya kita cari efek grid. Nah, yang sini ya, generate grid. Nah, ini kita drag aja ke sini. Oke, ini udah ada gridnya ya. Oke, selanjutnya ini kita hide dulu ya, klik mata di sini. Nah, ini kita masking dulu bagian wajah kita. Caranya kita adjust dulu ya, kita kecilin lagi. Iya, oke. Positionnya sini kita geser dikit ke kanan. Ya, kira-kira segini ya. Lalu kita masking aja, kita perlu bagian wajahnya aja. Jadi di bagian awal, nah ya di bagian sini aja. Terus nah, kita masking aja. Kita klik dulu videonya, baru kita pilih yang pen tool ini. Jadi dia langsung nge-tracking bagian sini ya. Selanjutnya biar dia ini kan kalau kita geser-geser nih, hilang nih, ada yang kepotong. Jadi caranya kita ke sini ya, klik kanan, lalu track mesh. Nah, ini udah muncul ya. Selanjutnya ini kita pilih yang outline only aja,
kalau misalnya kita pilih yang detail ini, nanti bakalan ada titik-titik yang not di bagian-bagian motion nanti ya, di bagian mata, hidung sama mulut. Jadi kita pilih yang biasa aja, yang outline only ini. Jadi dia cuman nge-tracking garis ini aja, beda ngikutin pergerakan sini ya. Lalu kita langsung aja track select base forward biar dia nge-tracking secara otomatis. Nah, ini juga memakan waktu cukup lama, jadi kita tunggu aja. Nah, ini videonya udah di tracking otomatis ya. Oke, selanjutnya kita kasih efek halus ya. Kita memperhalus videonya biar nggak terlalu keras seperti ini. Saat ini kan keras banget di pinggir-pinggirnya nih, jadi bakalan kita tambahin feedernya, jadi nggak terlalu keras videonya ya. Kira-kira cukup lah segini. Nah, kira-kira kalian aja ya. Ini kira-kira udah cukup. Oke, bagian gridnya udah ada ya. Ya, mantap. Oke, selanjutnya tinggal kita import aja hoodnya, videonya. Oke, jadi kita bakalan import folder buat hood ya. Kita buat aja folder di sini namanya hood. Jadi nanti hood ini bakalan kita ambil ke After Effects ya, buat kita edit lagi, buat kita olah lagi dalam After Effects. Nah, nanti saya kasih aja linknya ini di deskripsi ya, nanti kalian bisa download sendiri. Oke, kalian bisa milih ya, tapi kayaknya saya ambil aja keseluruhannya, lalu kita masukin ke dalam folder hood tadi. Nah, ini udah ada hoodnya ya, jadi kalian bisa lihat di sini buat lihat bentuk-bentuknya. Oke, saya bakalan contohin berapa aja ya. Kita ambil yang ini aja. Nah, ini udah masuk ya hoodnya yang ini. Ini kita hilangin aja, lalu ini kita sesuaiin ya, kita adjust besar kecilnya, lalu rotasinya atau positionnya ya. Ini caranya tinggal kalian tahan shift sama S, P dan R. Jadi kita sesuaiin dulu positionnya ya, kita taruh misalnya di bagian mata. Kecilnya kita kecilin lagi aja. Oke, biar gerakan ini ngikutin sama yang tracking tadi, kita klik preset ini ya, yang parent ya. Yang parent tadi nih kita pilih aja ke black solid. Ya, jadi secara otomatis dia bakalan ngikutin pergerakan mata kalian. Oke, sip. Kita masukin lagi ya. Kita pilih-pilih dulu mana lagi kira-kira. Lalu kelihatan, jadi kita coba import aja langsung ke dalam sini. Lagi kita adjust lagi ya bentuknya. Oh, seperti ini kita. Ya, bolehlah. Terus positionnya ya kita ubah juga, kita naikin ke atas sedikit. Lalu tadi ini black solid tadi ya, ini kita ubah aja ya biar enak lihatnya. Kita rename aja, harusnya dari tadi sih kita rename. Misalnya di sini track. Oke. Jadi udah ngikutin pergerakannya sesuai dengan track ya. Ini terlalu besar, kita scale aja sedikit. Lalu positionnya. Oke. Oke, selanjutnya kita coba cari yang lebih gede dikit ya.
kita taruh aja lagi di sini. Jadi kita karena ini objeknya kita buat 3D ya, jadi kita bakalan ngeposisiin ada yang di depan sama ada yang di belakang. Kita kecilin dulu yang ini. Oke, jadi ini posisinya masih rata ya, masih sama ya. Lalu kita bakalan buat yang pertama kali kita bikin tadi ini sedikit ke depan ya. Jadi nanti yang barusan kita import tadi posisinya bakalan di belakang dari HUD yang 37 tadi. Caranya ini kan ada sumbu Z, Y sama X ya. Nah, sumbu Z ini ke depan sama belakang. Jadi kita yang ini kita taruh di belakang. Kita geser ke kanan dikit. Nah, terus yang bagian luar tadi kita taruh di bagian ke depan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Untuk melihat posisinya nanti kita buat aja di sini jadi 2 kamera. Nah, jadi yang satu ini angle kamera dari depan sama yang ini di bagian dari atas. Tinggal kita sesuaiin aja, bro. Ini di bagian depan tadi sama yang ini di bagian belakangnya. Oke, kita jadiin satu view lagi. Nah, ini tadi jangan lupa ya, parentnya tadi kita buat dulu ke track. Iya. Jadi secara otomatis videonya bakal ngikutin ya. Nah, selanjutnya kita bakalan kasih animasi sedikit. Kita kasih animasi sedikit di bagian ini aja ya, di bagian yang paling dekat sama mata, itu yang HUD target. Nah, jadi kita bakalan kasih animasi ya, mungkin rotate aja ya. Nah, jadi di sini ada orientation. Kita bakalan coba muter-muter yang sumbu Z-nya aja ya. Jadi caranya kita tentuin titik awalnya dulu. Titik awalnya misalnya di sini ya. Dari awal di sini. Lalu kita aktifin stopwatch di sebelah sini. Lalu geser dikit. Nah, di sini tinggal kita main aja nih. Gesernya kemana? Sini. Terus ke sini, kita balikin lagi ke sini. Kita balikin lagi ke sini. Ini sesuai ya, terserah kalian sih mau kira-kira mau seberapa. Oke, kita coba play dulu ya. Ya, jadi ini videonya udah bergerak ya. Udah kita kasih animasi. Selanjutnya kita kasih warna. Kita bakalan ngubah warnanya ini. Nah, jadi di sini ada di effect, kita kasih aja namanya lumetri. Ada nggak lumetri color? Lumetri color. Nah, ini lumetri color ya. Ini kita tarik aja ke video. Nggak usah deh, jangan lumetri. Kita pakai yang ringan aja ya. Kita pakai yang curve ya. Nah, di sini kita ambil aja yang birunya, kita naikin sedikit. Birunya kita naikin sedikit, sama hijaunya kita naikin sedikit. Kemudian exposure, kita buat layer new. Kita kasih adjustment layer dulu ya. Kita kasih adjustment layer di bagian sini. Lalu kita masking lagi. Nah, kita kasih masking lagi di bagian matanya aja ya. Oke, selanjutnya kita kasih exposure. Nah, oke, di sini kita taruh di adjustment layer.
yang exposure yang ini ya, yang color correction. Nah terus di sini kita naikin aja sedikit biar kelihatan terang ya di bagian matanya. Oke, lalu jangan lupa biar halus, nggak terlalu kasar ya. Jadi di bagian feedernya ini kita tambahin aja ya, kira-kira segini ya. Set. Kita geser dulu ya, saya lupa buat ngeposisiinnya itu di awal frame. Kita ulang lagi ya. Nah, kita tinggal untuk merubahnya kita klik pen tool aja, langsung kita geser-geser aja posisinya. Oke, soalnya kita tracking seperti yang di awal tadi, track mesh, outline, play aja. Oke, jadi kurang lebih ya seperti ini ya. Lalu kita kasih efek hologram di efek, lalu kita cari yang namanya holometric ya, kita taruh di hoodnya. Kita taruh lagi, kita adjust dulu ya, kita pakai yang seperti apa dulu. Lalu kita copy aja, kita pastiin ke hood yang lain. Oke, jadi ini udah jadi ya.